Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqul qawli. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, saya Sarul Gunawan, kelas PAI 6B. Di sini saya akan membahas tentang keutamaan ikhlas mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man haraja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, maka ia pada jalan Allah hingga ia pulang. Abu Isa berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan, sebagaimana mereka meriwayatkannya, tetapi tidak dimarfukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Penjelasan hadis ini memberikan motivasi kepada umat agar selalu mencari ilmu dan selalu menuntut ilmu, tidak pandang di tempat yang dekat ataupun jauh, tidak pandang di dalam rumah ataupun di luar rumah, tidak pandang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mencari ilmu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia untuk membekali kehidupannya yang sangat bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man haraja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu. Makna keluar di sini ialah melangkah atau berusaha mencari ilmu. Maksud ilmu di sini adalah ilmu syara, baik bersifat fardu ain maupun fardu kifayah. Al-Ghazali yang dikutip dalam kitab Padiyah Al-Qadir menjelaskan, makna ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengurangi rasa cinta terhadap dunia yang berlebih. Jadi makna ilmu dalam hadis ini di atas adalah ilmu yang bermanfaat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang keluar mencari ilmu dengan niat yang baik, sebagaimana yang telah dijelaskan dari hadis di atas, akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kana fi sabilillahi hatta yarji'a, maka ia pada jalan Allah hingga ia pulang. Orang tersebut dihukumi sebagai mujahid atau orang yang jihad di jalan Allah, mendapatkan pahala sebesar pahala jihad, dan andai kata meninggal di tengah perjalanan menuntut ilmu, dihukumi mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongannya, di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat ini tidak diperintahkan kepada seluruh umat Islam agar keluar semua untuk berjihad atau berperang melawan orang-orang kafir yang menyerang. Tetapi hendaknya segolongan mereka ada yang memperdalam ilmu agama, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi polisi, dan lain-lain. Persamaan antara penuntut ilmu dan jihad adalah orang-orang yang sama menghidupkan agama, mengalahkan perlawanan setan, dan menguasai hawa nafsu. Tujuan jihad adalah menghidupkan agama, menyebarkan ilmu, bagaimana umat agar kenal Tuhannya dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Pelajaran yang dapat diambil dan dipetik dari hadis ini ialah kedudukan mencari ilmu sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang sama, karena keduanya mempunyai makna yang sama, yaitu menghidupkan agama. Orang yang meninggal di tengah-tengah pembelajaran mendapatkan pahala dan mati syahid. Pelajar berhak menerima harta zakat, baik masuk pada fisabilillah ataupun sebagai miskin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.